Jadi buat teman-teman sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, yang namanya sakit, ini menurut pengalaman saya ya. Jadi sakit itu disebabkan oleh 4 hal. Pokoknya nggak bisa lebih dari 4 hal ini. Ini menurut pengalaman saya, teruji klinis juga ya. Orang yang sakit itu pasti sebabnya 4. Yang pertama, ada disebut dengan penyakit medis atau penyakit fisik. Penyakit medis atau penyakit fisik ini menyerang batang tubuh kasar seseorang. Disebabkan oleh sesuatu yang material, yang zohir. Seperti virus, benturan, sayatan, bakteri, infeksi. Nah ini namanya penyakit medis. Maka pengobatannya jangan ke ustadz pak ya, datang ke dokter. Ya, jadi diagnosa medis lewat situ. Atau lewat tabib, lewat herbal bisa. Ya. Ini penyakit medis atau penyakit fisik. Yang kedua, ada namanya penyakit non medis atau penyakit metafisik. Penyakit metafisik ini menyerang tubuh halus seseorang atau jiwanya atau sukmanya, bukan menyerang tubuh kasarnya. Nah, penyakit metafisik ini bisa disebabkan oleh satu, nafsu, ya, nafsu. Dua, gangguan jin. Tiga, sihir. Empat, ain. Ya, jadi sesuatu yang bersifat metafisik, hawa nafsu, penyakit hati, gangguan jin, ketempelan, jin kiriman, jin nasab, ya, atau sihir, ya. Ini namanya penyakit metafisik. Kalau tuan merasakan sakit ini, jangan pergi ke dokter. Nanti dokternya susah mendiagnosa ya, karena sakitnya itu berpindah-pindah. Ini penyakit yang kedua, penyakit metafisik atau penyakit non medis. Yang ketiga, ada namanya penyakit azab. Nah, ini hati-hati ya. Ada namanya penyakit azab. Penyakit azab ini tidak disebabkan oleh metafisik, tidak disebabkan oleh fisik, tapi langsung strike dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tiga ini penyebabnya adalah kezoliman yang besar, ya. Kezoliman yang besar. Saya pernah menangani seseorang yang saya sampai bingung mendiagnosa penyakitnya apa. Karena dari terawangan mukasyafah, dari terawangan metafisik tidak ketemu, dari terawangan medis juga tidak ketemu. Maksudnya dari diagnosa medis tidak ketemu. Saya bermohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Ternyata saya diberikan mimpi bahwa ada seorang laki-laki setengah baya, seorang perempuan setengah baya menangis. Lalu mimpi saya ceritakan kepada pasien saya, lalu pasiennya setelah lama-kelamaan ternyata ketahuan. Ternyata pasien ini pernah mengambil haknya anak yatim 2 are. Jadi ada tanah 2 are yang dia diam-diam balik nama atas nama dia. Jadi dia menzolimi orang lain. Lalu turunlah azab Allah. Penyakit azab ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tidak bisa disembuhkan oleh ustadz, tabib, praktisi, siapapun tidak bisa. Dia hanya bisa disembuhkan ketika kita meminta maaf terhadap orang yang dizolimi dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bisa sembuh dari penyakit azab. Ya. Yang keempat, ada namanya penyakit rahmat. Yang keempat, ada namanya penyakit rahmat. Kalau penyakit rahmat ini penyakit yang Allah turunkan baik secara medis ataupun secara non medis, baik secara fisik ataupun secara metafisik kepada orang-orang soleh untuk menggugurkan dosa-dosanya. Nah ini penyakit rahmat. Jadi ada 4 dasar penyakit, ada fisik, metafisik, ada penyakit azab, ada penyakit rahmat. Ya, jadi perlu kita pahami ini. Nah, adapun penyakit metafisik atau penyakit sihir, sihir itu dibagi menjadi 3 bagian secara garis besar. Sihir yang pertama disebut dengan sihir tafrid atau sihir pemisah. Ya. Sihir pemisah. Sihir pemisah ini untuk memisahkan antara suami dengan istri, anak dengan ibu, ibu dengan suami, atau adik dengan kakak, bos dengan anak buah. Nah, ini namanya sihir tafrik atau penjual dengan pembeli. Pak Ustadz, saya kok buka toko seharian, setiap orang lewat selalu mengatakan toko saya tutup. Padahal toko saya tetap buka. Nah ini ciri-ciri sihir tafrik.
sihir perceraian, sihir pemisah antara penjual dengan pembeli, jualan bakso dengan pembeli bakso, antara suami dengan istri, itu bisa. Ini namanya sihir pemisah. Yang kedua, ada namanya sihir marid atau sihir yang membuat orang sakit. Dia bisa gila, bisa sesak di ulu hati, bisa sakit di sini, atau gatal-gatal, macam-macam. Yang penting intinya sakit ya. Nah, itu namanya sihir marid. Yang ketiga, ada namanya sihir mahabbah. Sihir mahabbah itu sihir yang mendekatkan, sihir yang membuat suka. Antara penjual dengan pembeli, dia pakai sihir, namanya sihir pengelaris. Ada. Antara laki-laki ingin mendekatkan perempuan dengan menggunakan pelet, namanya sihir mahabbah juga. Sihir pelet, ada juga. Guna-guna, pelet, dan lain sebagainya. Itu termasuk sihir mahabbah. Nah, adapun ciri-ciri umum orang terkena sihir, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ciri-ciri umumnya orang itu pasti sering merasakan gelisah tanpa sebab. Entahkah itu gangguan jin, entahkah itu sihir, entahkah itu ain, entahkah itu jin tempelan, entahkah itu jin nasab. Awal mulanya pasti merasakan kegelisahan. Itu awalnya. Gelisahnya tanpa sebab. Dia selalu bingung tapi tidak tahu apa yang dibingungkan. Nah, ini ciri-ciri umumnya. Kenapa ciri-ciri semua penyakit yang bersifat metafisik harus gelisah? Karena begini. Orang terkena sihir itu tidak bisa langsung terkena sihir. Orang yang terkena sihir itu harus melewati yang namanya prasihir. Jadi prasihir, sihir, dan pasca sihir. Orang yang mau disihir itu dia harus mengalami goncangan jiwa. Jadi dia harus diteror dulu. Bisa diteror lewat mimpi, bisa diteror lewat tanah kuburan, bisa diteror lewat bangkai-bangkai binatang yang gak masuk akal ada di rumah. Bisa diteror lewat suara bom jatuh di atap rumah, jadi pas tidur suara bom duar besar di atap rumah, bisa. Intinya membuat jiwa kita goncang, trauma ataupun takut. Ketika psikis kita sudah lemah, jiwa kita sudah gelisah dan takut, barulah sihir itu bisa masuk. Jadi kalau kita slow, santai, tenang, aselole ya, nggak bisa. Jadi harus terkena yang namanya gelisah dulu. Itulah kenapa ciri-ciri umum orang terkena penyakit metafisik pasti gelisah tanpa sebab. Selain gelisah tanpa sebab, orang itu akan sering susah tidur. Jadi dia susah tidur, nggak tahu apa yang dipikirin, susah aja tidur gitu. Terus yang ketiga sering bermimpi, bisa bermimpi terhanyut di laut, bisa bermimpi tenggelam, bisa bermimpi di hutan atau di kuburan, bisa bermimpi ketemu monyet besar hitam atau bisa bermimpi ular. Nah, jadi mimpi itu juga salah satu daripada prasihir, jadi supaya orang itu gelisah. Kalau dia sudah gelisah, ragu dia, gelisah dia, baru sihir itu bisa masuk. Begitu tuan-tuan dan puan-puan yang mulia ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan ketenangan jiwa oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.